Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Baiklah, untuk Bapak silakan memegang terlebih dahulu. Baiklah, yang masih berantakan coba meja lampunya dilurusin dulu. Sudah rapi semuanya? Silakan untuk buku tulis dan alat tulisnya ditaruh di atas meja terlebih dahulu. Udah siap buat belajar hari ini? Siap buat belajar hari ini? Sebelumnya Ibu mau ngecek tes, mau ngecek semangat kalian dulu. Kita tepuk semangat. Masih ingat tepuknya? Masih? Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, kompak. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Udah semangat semua, udah cantik-cantik, udah rapi-rapi, udah siap ya belajar ya hari ini ya. Oke, untuk hari ini, di pagi hari yang cerah ini, kita akan belajar pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau biasa kita sebut dengan PKN. Dan hari ini kita akan belajar tentang tata tertib di sekolah dan di rumah. Oke, hari ini kita belajar apa, anak? Tata tertib di rumah dan di sekolah. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian kalau pagi-pagi di rumah biasanya ngapain? Coba, oke, kalian apa tadi? Dengarkan tempat tidur. Zara, coba pagi-pagi ngapain biasanya? Tempat tidur. Yang lain, Talita, coba pagi-pagi ngapain? Bersihin rumah, pinter. Maxi, coba pagi-pagi biasanya ngapain? Ngepel. Awa, pagi-pagi biasanya ngapain? Nyapu, pinter. Nah, ngepel, nyapu, beresin tempat tidur. Nah, itu biasanya kita lakukan di mana? Di rumah. Coba kalau misalnya guys, Ibu tanya, selain di rumah coba kalian berdua. Selain di rumah nih, kalau di sekolah pagi-pagi biasanya kalian ngapain di sekolah? Belajar, piket kelas, terus nyapu, ngepel, hafal pelajaran, ya belajar. Nah, itu semua dilakukan di mana? Sekolah. Oke. Nah, yang sudah kalian sebutkan tadi itu merupakan tata tertib yang ada di rumah dan di sekolah. Sebelumnya Ibu ingin memberitahu kalian apa itu tata tertib. Nah, anak-anak, tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota dan apabila dilanggar itu mendapatkan punishment atau sanksi atau biasanya kita sebut dengan hukuman. Ibu ulangin, tata tertib adalah peraturan yang harus dilakukan atau dilaksanakan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Ya, kalau misalnya tata tertib di rumah itu harus di
jaga sekolah, apalagi pokoknya yang ada ya ibu guru, bapak guru, pokoknya yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau misalnya di masyarakat juga harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Ada tertibnya. Warga masyarakat itu apa aja? Ada RT, Pak RW, terus tetangga. Kalian juga yang ada di masyarakat itu harus mematuhi tata tertib yang ada di masyarakat. Untuk hari ini kita akan belajar hanya dua saja, yaitu tata tertib di rumah dan di sekolah. Oke, Ibu ingin memberikan satu contoh saja. Contoh tata tertib di rumah dan di sekolah. Tata tertib di rumah, contohnya yaitu bangun tidur pagi. Kalau kalian bangun tidur siang, diomelin tidak? Diomelin sama siapa? Sama mama, sama ayah, ya. Nah, kalau misalnya di sekolah, salah satu contoh tata tertib di sekolah itu misalnya satu, datang sekolah tepat waktu. Kalau misalnya kalian datang terlambat, akan apa sanksinya? Diomelin sama ibu guru, ya. Dia sama ibu guru, sama bapak guru. Selain diomelin dikasih apa? Hukuman, dikasih hukuman, disuruh piket kelas, ya. Nah, itu dia. Ada salah satu contoh dan satu akibat kalau misalnya kita tidak mematuhi tata tertib. Tadi kan udah hukumannya. Sekarang manfaat mematuhi tata tertib. Kalian kalau misalnya bangun rajin, bangun pagi-pagi terus setiap harinya, kira-kira orang tua kalian gimana kalian? Misalnya nih, oh iya Rijal bangun pagi terus, bagus, anaknya rajin. Itu orang tua kalian apa? Senang, terus bahagia. Terus kalau misalnya Rijal membantu orang tua di rumah, berarti suasana rumahnya bagaimana? Rapi, bersih, pintar, rapi sama luar. Terus apa lagi? Nyaman, ya. Enak, nggak berantakan, nggak kotor, ya. Nah, kalau misalnya tata tertib di sekolah, tadi Ibu udah bilang tadi apa? Contohnya tata tertib di sekolah? Datang tepat waktu. Kalau misalnya kalian datang tepat waktu, ibu gurunya bagaimana? Bahagia. Nah, ibu gurunya senang. Pak gurunya juga mengajukan apa nih? Oh, ya, anak rajin, anak pinter, datang ke sekolah tepat waktu, ya. Nah, tadi udah manfaatnya udah, terus sanksinya juga udah. Coba dari sini ada yang belum paham tentang tata tertib di sekolah dan di rumah? Ada yang belum paham? Coba yang Ibu tunjuk, coba sebutkan satu contoh tata tertib di rumah. Zara, contoh tata tertib di rumah satu. Angkat suaranya. Bangun tepat waktu. Fania, satu contoh tata tertib di sekolah. Datang tepat waktu, Dinda. Olivia, satu sanksi kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah. Kalau kita melanggar tata tertib di sekolah, hukuman. Regina, salah satu manfaat kalau kita bangun pagi terus di rumah. Orang tua kan? Senang. Hanum, coba sebutkan sanksi kalau kita melanggar tata tertib di rumah. Coba yang keras suaranya. Dimarahin orang tua. Sampai sini paham? Paham. Tata tertib di rumah dan di sekolah?
tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Nah, di teks tersebut, Lani sedang berada di mana? Sedang berada di mana? Di sekolah. Di sekolah, Lani datangnya terlambat atau tepat waktu? Tepat waktu. Sehabis datang tepat waktu, Lani masuk ke mana? Ke kelas. Setelah masuk ke kelas, Lani membaca doa. Setelah membaca doa, Lani belajar. Ya, nah, membaca doa, mematuhi guru, mengerjakan soal-soal itu termasuk tata tertib di sekolah. Oke, baiklah sekarang Miss ingin membagikan beberapa lembar kerja. Silahkan kalian isi. Di sini ada nama, kelas, hari, tanggal, dan pelajaran. Hari ini kita pelajaran apa? PKN. Nanti diisi pelajaran PKN dan diisi 5 soal. Oke? Mau gambar aja. Buatkan. Kotak bulat. Baiklah, silahkan kerjakan terlebih dahulu soal-soalnya. Yang sudah selesai silahkan kumpulkan ke meja guru. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwasanya tata tertib itu adalah peraturan yang harus kalian patuhi dimanapun kalian berada, maupun di sekolah ataupun di rumah. Ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin mendapatkan hukuman, kalian harus mematuhi tata tertib. Ya, kalau misalnya kalian tidak mematuhi tata tertib, maka kalian harus siap mendapatkan sanksi dan atau hukuman. Ya, baiklah. Sebelumnya ada yang mau bertanya sebelum kita tutup pembelajaran? Sudah cukup ya? Dan jangan lupa silakan kalian kerjakan PR di halaman 59 ya. PR halaman 59 silakan kalian kerjakan di rumah dan jangan lupa esok dikumpulkan di meja Ibu guru. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa